Sekian abad Isa wafat, diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula. Kali ini kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Munjir. Saya tidak bosan-bosan untuk membahas ini teman-teman sekalian, karena menurut saya inilah sebuah kebodohan dari para ustadz. Ya, bukan hanya Ustaz Munjir ini, tetapi juga mereka yang sering menyerang kekristenan, dan mereka berpikir bahwa Isa Al-Masih itu turun nanti hanya untuk mematahkan salib dan juga membunuh babi gitu ya. Jadi teman-teman, ini sangat fitnah sekali terhadap orang Kristen. Padahal dalam iman Kristen bahwasanya Yesus katakan dalam Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku akan pergi ke situ, dan setelah itu aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ya, jadi teman-teman sangat jelas di sini kepada kita bahwa Yesus Kristus ya sedang saat ini menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara sudah beriman, sudah mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda sedang ya dipersiapkan oleh Tuhan ya. Tempat saudara sedang dipersiapkan di sorga, supaya nanti ketika dia datang kembali, dia akan menjemput saudara. Saudara sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena janji itu teman-teman sekalian bukan muluk-muluk, tetapi memang janji yang sungguh-sungguh diberikan kepada orang-orang yang percaya. Karena Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan beroleh hidup yang kekal. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada jalan, tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan di luar pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau seandainya Yesus datang hanya untuk mematahkan salib dan membunuh babi, ini konyol sekali. Ya, masa tugasnya hanya itu saja? Makanya Alkitab dengan terang-terangan menjelaskan kepada kita bahwa Yesus datang nanti untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan ini teman-teman sekalian, ya saya sudah bahas juga kemarin bahwasanya bisa jadi Yesus Kristus nanti akan datang, dia akan menyampaikan kepada semua orang yang masih tinggal di muka bumi ini. Karena orang-orang percaya nanti akan diangkat, ya, yang masih menggunakan tubuh jasmani akan diubahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 katakan, dalam sekejap mata kita akan diubahkan dengan diberikan tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat ke sorga untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang hanya sampai di atas awan-awan, yang disebut dengan Maranatha pertama. Karena Maranatha kedua, Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun teman-teman sekalian, untuk melaksanakan perang Harmagedon, untuk melawan mereka, untuk membinasakan mereka yang tidak percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, yang disebut dengan antikris. Antikris ya termasuk Ustadz Munjir yang menolak tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, dia akan datang untuk mematahkan setiap argumentasi mereka yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus diangkat ke langit katanya mereka. Tapi sampai hari ini mereka tidak bisa menjelaskan siapa yang diserupakan itu kepada Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir tadi semua adalah kebohongan, semua fitnah yang dilontarkan kepada iman kekristenan. Maka teman-teman sekalian, kita punya hak, kita punya kewajiban untuk meluruskan hal itu, supaya tidak banyak orang Kristen yang disesatkan oleh pengajaran-pengajarannya. Teman-teman, ada beberapa komentar di channel saya berkata, wih, sebelum saya melihat apologet Kristen, saya sempat mualaf, saya sempat masuk Islam gitu ya. Tetapi setelah saya mendengarkan penjelasan yang terbaik, setelah saya melihat bahwa
Yesus Kristus memang bukan diserupakan, tapi benar-benar disalib. Lalu Yesus Kristus itu bukan hanya dijadikan Tuhan, tetapi memang dia sudah Tuhan sejak semula. Ya, karena para ustadz selama ini mereka katakan, teman-teman sekalian, ya, Yesus itu dilantik jadi Tuhan di 325. Padahal itu sama sekali omong kosong, ya. Itu tidak betul, itu hanya fitnah. Di tahun 325 Konsili Nicea itu untuk melawan ajaran Arius, ya. Seorang uskup dari Alexandria Mesir yang mengatakan bahwasanya itu Yesus bukan Tuhan. Ya, derajat Yesus lebih rendah daripada derajat Allah Bapa. Dan inilah yang ditentang gereja oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan mudah percaya, jangan mau disesatkan, karena tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Yesus. Harus Anda percaya pada Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju surga. Orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, tapi saya mau katakan cuma satu jalan menuju surga. Agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya di dalam satu manusia, ya, yang suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Nantikan saya di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.